Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Kita akan membahas mengenai rancangan faktorial RAK. Rancangan RAK faktorial hampir sama dengan rancangan RAK faktor tunggal. Yang menjadi syarat adalah bahwa di RAK lingkungan rancangan percobaan bersifat heterogen. Biasanya lingkungan heterogen ini ditemui pada penelitian-penelitian di lapangan. Nah, percobaan dua faktor dapat diaplikasikan ke seluruh unit percobaan secara pengelompok. Hal ini dilakukan jika unit percobaan yang digunakan tidak seragam. Ya, misalnya lokasi penelitian dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Maka di tinggi tertentu kita jadikan kelompok 1, tinggi kedua kita jadikan kelompok 2, dan seterusnya. Bentuk linier dari rancangan faktorial RAK adalah seperti gambar ini, yaitu YIJK sama dengan mu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah alfa beta IJ tambah pi K dan ditambah galat IJK, di mana I adalah banyaknya taraf dari faktor A, J adalah banyaknya taraf dari faktor B, dan K adalah banyaknya kelompok. Yang membedakan dengan rancangan faktorial RAL, pada model linier RAL, faktorial tidak adanya pengaruh kelompok. Tidak ada pengaruh ini. Sementara pada model linier rancangan faktorial RAK, kita lihat YIJK dipengaruhi juga oleh pengaruh kelompok. Hal ini juga mempengaruhi kesimpulan atau hipotesis yang akan kita buat, di mana pada rancangan RAK, hipotesis sebenarnya sama dengan akan sama dengan hipotesis pada rancangan faktorial RAL, yaitu adanya hipotesis untuk perlakuan A, hipotesis untuk perlakuan B, hipotesis untuk interaksi. Hanya pada RAK ditambah hipotesis untuk mengetahui pengaruh kelompok. Ya, ini modelnya sama untuk RAK dan RAL, yaitu yang poin 1, 2, 3, hanya pada RAK ditambah hipotesis terhadap pengaruh kelompok. Ya, di mana H0 bisa dikatakan tidak ada pengaruh kelompok terhadap respon yang diamati, sedangkan H1 artinya ada pengaruh kelompok terhadap respon yang diamati. Begitupun dengan tabel analisis ragam atau tabel ANOVA dari rancangan faktorial RAK. Maka sumber keragamannya pun dipengaruhi oleh pengaruh kelompok. Sementara pada faktorial RAL, di sumber keragaman tidak ada pengaruh kelompok. Cara menghitung DB, JK, KT, dan F hitung ini juga sama seperti pada perhitungan di faktorial RAL. Ini rumus perhitungannya. Perbedaan pengacakan dan tata letak pada rancangan faktorial yang disusun secara RAL dan rancangan faktorial yang disusun secara RAK adalah pada unit percobaan di rancangan RAL faktorial, unit percobaan dapat disusun pada masing-masing bebas ya di denah percobaan yang ada. Jadi sebagai contoh, A1, B1, U1 bisa saja diletakkan di mana saja ya. Dari nomor urut 1 sampai 12 itu bisa diletakkan di mana saja. A1, B1, U2 ini diletakkan di baris yang sama. Sementara pada rancangan faktorial RAK, penyusunan unit percobaan dibatasi oleh kelompok. Jadi pengacakan ada di masing-masing kelompok. Kita lihat A1, B1, ulangan 1 atau kelompok 1 ada di nomor urut 5 ya, di baris pertama. Maka A1, B1, ulangan 2 atau kelompok 2 tidak boleh ada di urutan di kelompok 1. Maka diletakkan di pengacakan di kelompok 2.
Begitupun dan seterusnya bila kita memiliki beberapa kelompok. Ya, sini kita lihat soalnya seorang peneliti ingin meneliti pengaruh faktor perlakuan lama penggorengan yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 2, 4, dan 6 menit. Kemudian faktor kedua yaitu kadar air bahan terdiri dari 4 taraf, 10, 12,5, 15, dan 20% terhadap kadar protein terlarut kacang bawang rendah lemak. Jadi yang ingin kita lihat nilai Y-nya adalah Y kadar protein terlarut kacang bawang rendah lemak. Nah, semua kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Ini data yang kita dapatkan. Pertanyaan pertama, berapa banyak kombinasi perlakuan yang kita buat? Jadi dari faktor pertama, yaitu lama penggorengan, ada 3 taraf. Kemudian dari faktor kedua, kadar air bahan ada 4 taraf. Maka kita akan dapat kombinasi perlakuan 3 kali 4, yaitu 12 perlakuan. Apa saja perlakuannya? Perlakuannya seperti ini. Ya, mulai dari A1B1 sampai A3B4. Kemudian berapa banyak unit atau satuan percobaan? Unit atau satuan percobaan diperoleh dengan cara mengalihkan kombinasi perlakuan dengan banyaknya ulangan. Kombinasi perlakuan ada 12 dikalikan dengan kelompok atau ulangan. Ulangannya 3, maka kita akan memperoleh 36 unit percobaan. Bila disebutkan, maka unit percobaannya adalah A1B1 kelompok 1, A1B2 kelompok 1, dan seterusnya hingga A3B4 kelompok 3. Bagaimana pengacakannya? Metode pengacakan sama seperti pada pengacakan RAL, hanya ketika kita ingin menyusun urutannya, maka urutan disusun berdasarkan banyaknya jumlah kombinasi perlakuan di masing-masing kelompok. Ya, jadi ini diulang 1 sampai 12, diulang dari 1 sampai 12 di kelompok 2, dan diulang dari 1 hingga 12 di kelompok 3. Ya. Sementara kalau pada RAL kita urutannya 1 sampai 36. Ini yang membedakan urutannya. Kemudian setelah dimasukkan urutannya, maka kita pindahkan. Urutan ke-8 pada kelompok 1 adalah A1B1. Di sini urutan ke-8 ya, pada kelompok 1 adalah A1B1 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan urutan tata letak, baru kita bisa melakukan pengisian tabel sidik ragam. Bagaimana cara menghitung tabel sidik ragam? Sebenarnya sama dengan cara menghitung RAL. Yang pertama kita harus tentukan dulu nilai DB. Setelah mencari nilai DB, maka kita cari nilai FK. Nilai FK didapat dari nilai grand total. Ya, ini nilai grand total 5864 dikuadratkan. Ya, nilai 584 dikuadratkan dibagi nilai jumlah taraf dari perlakuan A dikali jumlah taraf perlakuan B dikalikan dengan ulangan. Ini kita dapat nilainya. Kemudian nilai JKT adalah nilai kuadrat dari seluruh data, ya, dikurangi nilai FK. Nilai JK kelompok kita dapat dari semua data kelompok dibagi dengan nilai jumlah taraf dari A perlakuan A dan jumlah taraf perlakuan B dikalikan, kemudian dikurangi dengan nilai FK. Seterusnya, ini sama seperti pada perhitungan faktorial RA. Sehingga kita dapat tabel ANOVA seperti ini, ya. Kemudian kita cari nilai F hitung dan cari nilai F tabel. Bagaimana menyimpulkannya? Menyimpulkannya adalah tolak F0 bila F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini jadi berdasarkan data ini maka yang tidak nyata adalah atau yang ditolak H0-nya adalah 0,77.